Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang rantai pasok pada era new normal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Widusno Wardana Malang. Saya Jayan Sigit Pramudia dari Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Pada sesi kali ini, kami ingin menyampaikan tentang rantai pasok pada era new normal. Kami akan mulai dengan apa itu supply chain, apa itu rantai pasok, kemudian apa itu COVID-19, yang kemudian bagaimana efeknya terhadap global supply chain, kemudian efeknya kemudian muncul apa yang disebut dengan new normal, era new normal, kemudian bagaimana perkembangan supply chain di Indonesia setelah masa pandemi yang sekarang masih berlangsung juga, bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana guidance dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan bagaimana best practice-nya di negara lain gitu ya. Di Indonesia saya kebetulan belum mendapatkan video implementasinya. Tentu sudah berjalan di beberapa tempat. Nah, kalau kita bicara tentang rantai pasok, maka rantai pasok itu mulai isu itu mulai dikenal mengatur rantai produksi, rantai produk itu ketika tahun 1960 terjadi fragmentasi atau perbandingan, ada fungsi-fungsi di situ dan mulai demand forecasting, sourcing, pembelian gitu ya, kemudian perencanaan pengadaan barang, production plan, inventory gitu ya. Kemudian ada pergudangan, material handling, kemudian pengemasan produk. Di situ juga ada bagaimana setelah produk itu jadi, kemudian bagaimana penyimpanan produk jadinya, kemudian bagaimana pendistribusian, bagaimana kemudian pembeli, retailer, distributor, kemudian melakukan order, gitu ya, order processing, kemudian bagaimana kemudian barang yang diorder itu kemudian ditransportasikan atau dipindahkan dari pabrik kemudian ke distributor atau ke gudang di level di layer berikutnya, termasuk diantaranya nanti misalnya ada customer service-nya. Kemudian pada sekitar tahun 1980 tentu case-nya tidak di Indonesia, di negara yang lain. Kalau kita melihat klaster besarnya dibagi menjadi dua, yaitu material manajemen dan distribusi secara fisik. Ditambah lagi fungsi yang lain di tahun 1980 adalah ada warehouse dan material handling. Kemudian tahun 1990 mulai muncul apa yang disebut dengan logistik. Kemudian 10 tahun berikutnya, tahun 2000, sekitar tahun 2000-an muncul istilah manajemen rantai pasok dengan dukungan information technology, kemudian marketing, penjualan yang lebih tertata, rencana strategis, dan pelayanan manajemen keuangan yang lebih baik. Kemudian pada tahun 2010 dan sekarang tentu otomasi lebih mendorong rantai pasok itu semakin berkembang. Salah satu bagian atau salah satu definisi dari rantai pasok adalah integrasi dari supplier berinteraksi dengan manufacturer atau pabrik gitu ya, kemudian dari pabrik ada produknya didistribusikan melalui sistem distribusi kemudian sampai ke end usernya, customernya. Ini adalah saya akan menggunakan frame ini untuk menjelaskan bagaimana perubahan sistem dari sebelumnya era sebelum pandemi kemudian di era new normal, apa yang harus diperbaiki, regulasi-regulasi apa yang kemudian mengubah sistem yang ada di rantai pasokan. Nah, pertama diawali dengan apa yang disebut dengan berikutnya kita diskusi tentang apa itu COVID-19. Sekilas saja, saya tidak akan membahas terlalu banyak. COVID-19 mulai menjadi isu ketika Desember tahun 2019 ada klaster pneumonia di Wuhan, China. Kemudian berdasarkan investigasi ada virus corona baru yang dikenal dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona baru yang kemudian disebut sebagai COVID-19. Penyakit ini berawal dari China kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pada 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan adanya kondisi emergency darurat gitu ya yang menjadi concern internasional.
virus corona, ini sedikit penjelasan, virus corona itu ada macam-macam. Zaman dulu ada SARS, ya, COVID di China, mulai dari China 2003, kemudian MERS-CoV di Saudi 2012, kemudian yang sekarang yang SARS-CoV-2 di China. Penyakit ini ditularkan melalui droplets yang dikeluarkan ketika penderitanya berbicara, batuk, atau bersin gitu. Artinya kalau kita bicara dalam rantai pasokan, maka kita mungkin akan bisa tertular. Kalau kita bekerja dalam lingkungan yang sama, maka kita akan bisa dengan mudah tertular. Itu berbahayanya COVID-19. Nah, bagaimana efeknya terhadap global supply chain? Efeknya terhadap global supply chain, data dari Dan Bradstreet, setidaknya 51.000 perusahaan di seluruh dunia yang memiliki satu atau lebih pemasok langsung atau tier 1 di wilayah yang terkena dampak, atau setidaknya 5 juta perusahaan di seluruh dunia memiliki satu atau lebih pemasok tier 2 di wilayah yang terkena dampak. Efeknya, wabah corona telah memperlambat. Diproyeksikan ini data Februari 2020, memperlambat ekonomi lokal dan juga memperlambat pertumbuhan global. Seperti kita tahu, di Indonesia sudah diprediksi minus gitu ya di kuartal kedua gitu ya. Diharapkan kuartal ketiga nanti tahun ini bisa positif. Nah, ini global efeknya. Jadi yang terkena dampak banyak perusahaan di seluruh dunia. Maka ini tentu berefek di rantai pasok secara global. Nah, berikutnya ketika pandemi, pasca pandemi, awal-awal pandemi tadi ada efeknya. Kemudian yang jadi berikutnya adalah diskusi kita pada hari ini adalah tentang new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan pola hidup manusia yang sehari-hari dengan membatasi kontak antar manusia, menjaga jarak. Karena ada banyak orang yang kemudian karena mudahnya menular itu, maka kemudian orang-orang banyak bekerja yang secara remote dari rumah gitu ya. Maka dan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh kehadiran langsung, misalnya petugas kesehatan, maka itu butuh protokol yang lebih ketat gitu ya. Nah, kita nanti akan lebih fokus di rantai pasokan. Nah, kondisi bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, menurut data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini menunjukkan bahwa COVID-19 sudah mengakibatkan paling tidak, ini data-data awal gitu ya, sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaannya. Belum termasuk pekerja-pekerja yang informal. Nah, yang efeknya ketika dirumahkan atau bekerja remote gitu ya, work from home, maka kemudian ada pekerja-pekerja informal yang dia kesulitan untuk menghidupi karena tidak punya tabungan, sehingga dia bahkan bisa dibilang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya. Nah, catatan penting terkait dengan supply chain adalah ketika gugus tugas pemerintah sudah membuka 9 sektor. Sektor pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Dengan dibukanya 9 sektor ini, maka Indonesia sudah memasuki apa yang disebut dengan new normal. Masa setelah ketika orang-orang sudah mulai bekerja seperti kondisi sebelumnya, tapi dengan protokol yang ketat tadi, seperti definisinya tadi. Nah, ini adalah beberapa guidance yang kemudian dalam pemahaman saya ini akan membuat perubahan bagaimana nanti di sepanjang rantai pasok. Guidance ini disusun oleh Better Work Indonesia, ada organisasi kerjasama antara ILO dan International Finance. Jadi dia merekap, mensummary protokol-protokol atau aturan-aturan dari pemerintah. Pertama, misalnya ada aturan jika dia sakit, maka dia harus tetap di rumah. Misalnya ada isolasi diri, kemudian hal-hal yang harus ada catatan tentang apa yang harus dilakukan ketika isolasi diri, kemudian ada orang-orang dalam pemantauan. Nah, dalam surat edaran Menteri Kesehatan ini hal-hal itu diatur. Hal ini efeknya apa terhadap supply chain? Kalau orang sakit kemudian dia merasa badannya tidak enak, maka dia kemudian efeknya terhadap rantai pasok adalah
tadi rantai pasok terdiri dari supplier, manufaktur, distribusi, dan customer, maka efeknya mungkin orang itu akan tidak bekerja. Beda kalau dulu ketika dia pilek flu dia akan tetap masuk gitu ya. Tapi ketika dia kondisinya tidak enak, mungkin dia akan work from home. Padahal kalau dia harus kerja, maka dia akan berefek dengan supply chain, dengan kinerja supply chain yang tempat dia bekerja, misalnya kalau dia kerja di rantai pasok. Ini beberapa regulasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap sistem orang bekerja di dalam rantai pasokan. Yang kedua, ini regulasi yang lain, kalau ada kasus maka kemudian perusahaan harus melaporkan. Ini juga terkait dengan kebijakan-kebijakan di perusahaan. Nanti ada guidance yang lain. Nah, ini adalah frame yang saya gunakan. Beberapa catatan awal adalah ketika di awal ini, maka dia bagaimana guidance-nya ketika perusahaan akan melakukan pertemuan. Pertama, sebisa mungkin dengan virtual, kemudian mengurangi perjalanan-perjalanan di luar kota atau luar negeri, kemudian pengecekan riwayat tamu, termasuk orang yang keluar masuk di perusahaannya dia, di area perusahaan. Karena itu untuk menjaga agar tidak terkena COVID-19 gitu ya. Kalau dia punya histori ke daerah pandemi misalnya, maka itu harus sangat berhati-hati. Ini terkait dengan guidance-nya, terkait dengan pertemuan dengan supplier, harus sangat berhati-hati. Kemudian berikutnya adalah ketika di kondisi di perusahaan. Kondisi di perusahaan, maka perusahaan harus melakukan sosialisasi, kemudian sangat menyarankan untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, tidak menimbulkan kepanikan, kemudian sebisa mungkin membuat satuan khusus gitu ya untuk memantau ini, kemudian memberikan pelatihan terkait dengan COVID-19. Kemudian ini yang penting terkait dengan distribusi, ketika ada penerimaan barang atau pengiriman barang dari daerah endemi, maka itu harus sangat berhati-hati, maka ini akan berpengaruh di kinerja rantai pasoknya. Mungkin akan lebih lama, ada prosedur-prosedur tambahan gitu ya. Kemudian menyusun SOP khusus terkait dengan situasi COVID-19, misalnya ada kasus ODP, misalnya karyawannya ada yang ODP misalnya, maka itu harus sangat berhati-hati. Kemudian mensosialisasikan hotline, kalau ada masalah harus lapor ke siapa gitu misalnya. Ini hal-hal yang penting terkait dengan kebijakan di perusahaan. Kemudian terkait dengan aspek keselamatan kerja. Pertama, maka perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan yang dulu mungkin tidak banyak, kemudian menggunakan masker, presensi harus dengan antrian yang lebih teratur gitu ya, jarak 1 meter atau 2 meter, setidaknya 1 meter sampai 2 meter. Kemudian melakukan sterilisasi, kemudian disinfektan, kemudian menggunakan alat-alat secara pribadi, tidak sharing alatnya, kemudian memodifikasi area termasuk dengan area kerja, termasuk juga dengan memberikan kesempatan bekerja untuk berjemur. Kemudian berikutnya ini terkait dengan guidance di factory juga, membagi jam istirahat menjadi beberapa shift gitu ya, jadi nggak bareng-bareng istirahatnya sehingga mereka berkerumun gitu ya, maka itu harus dihindari. Kemudian poin yang lain adalah fingerprint yang biasanya dengan jari, kemudian bisa dengan barcode atau dengan sistem online misalnya. Kemudian berikutnya ini bagian yang ketiga adalah ketika produk bertemu dengan customer, ini misalnya di mall tempat kita berjualan produk misalnya, maka itu harus sangat berhati-hati, harus ada protokolnya. Jumlahnya di mall atau di pasar itu dibatasi, ada pengecekan suhu, siapkan tempat cuci tangan, pedagang harus pakai face shield misalnya, kemudian pengunjung wajib juga menggunakan face shield. Ini beberapa poin yang penting diperhatikan dan mungkin akan terjadi perubahan di rantai pasok di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa video, nanti bisa ditampilkan terkait dengan employee, bagaimana membuat orang bekerja. Nanti ada contohnya di perusahaan. Maaf, ini di videonya dari Next gitu ya. Kemudian dari saya belum dapat yang dari Indonesia. Kemudian yang ada petunjuk juga dari WHO. Dan ini referensi yang saya gunakan. Berikutnya nanti kita bisa lihat bersama video yang tadi saya sampaikan linknya. Demikian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.